teman-teman, ketemu lagi di channel Pojokan Londut. Kali ini kita akan belajar materi baru dan saya akan buat ini menjadi series ya, karena memang topiknya agak panjang, bukan agak panjang, memang sangat panjang. Dan nanti setelah seri ini nanti mungkin akan ada seri berikutnya. Oke, kali ini kita akan mengenal Microsoft Excel. Oke, buat teman-teman yang baru bergabung, yang baru membuka, buat teman-teman yang baru bergabung, silakan di subscribe ya, klik like, share, dan juga komen di bawah kira-kira berikutnya nanti topik apa yang kira-kira kita akan discuss gitu. Nanti topik apa yang menarik kita nanti akan buat videonya. Oke, so let's get into it. Oke, untuk pertama sekali untuk memulai Excel, teman-teman silakan cek di desktopnya, di layarnya apakah ada icon Microsoft Excel. Kalau ada, di double klik ya. Kalau tidak ada, silakan di klik start menunya di sini. Start menunya ada di sebelah kiri bawah, diklik saja. Nah, lalu dicari tuh Excel. Kalau sudah ketemu, diklik saja. Diklik ya, ini dia. Silakan untuk saat ini kita klik saja yang blank workbook ya. Oke, jadi ini dia tampilan dari Excel kita. Bisa juga kalau teman-teman pernah dengar user interface, nah inilah user interface dari Microsoft Excel itu. Oh ya, by the way, saya di sini menggunakan Excel versi 2016 ya. Jadi kalau teman-teman ada yang menggunakan versi yang lain juga tidak masalah, karena memang fiturnya kurang lebih sama ya yang akan kita bahas. Jadi jangan khawatir, masih bisa mengikuti. Oke, kita akan berkenalan sama menu yang ada di Excel ini. Kita akan berinteraksi dengan Excel ini. Oke, yang pertama, kolom-kolom kecil yang di Excel ini, yang kalau kita klik ini ya, ini disebut cell ya, cell. Setiap sel ini ada namanya. Oke, kalau teman-teman klik di sini, lalu perhatikan di sini ya, ada namanya C6, artinya nama sel ini adalah sel C6. Kalau kita pindah ke sel lain, misalnya ini I2. Oke, kenapa C6, kenapa I2, nanti kita akan bahas. Selanjutnya, sel tadi sudah, ini name box ya, tempat memunculkan sel name-nya disebut name box. Lalu ada ini formula bar ya, yang di sini ini formula bar ya. Lalu oke, yang paling dasar itu di Excel teman-teman harus tahu kolom dan row, kolom dan baris. Ini disebut kolom. Oke, kolom A, B, C, D, E, F, G, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, sementara yang di sebelah kiri ini nomor 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya itu baris. Oke, setiap baris ada nomornya, setiap kolom ada hurufnya. Nah, jadi nama sel ini adalah nama dari kolom ditambah dengan baris. Misalnya ini C6, artinya sel ini berada di kolom C dan baris ke-6. Sel ini
B2, ada di kolom B dan di baris kedua. Kalau di sini kolom B dan baris ke-13. Oke, jelas ya. Kalau seperti ini disebut active cell. Active cell itu adalah sel yang sedang aktif saat ini. Oke, active cell, sel yang aktif. Lalu ada yang disebut ribbon. Ribbon ini adalah ini ya. Ribbon ini adalah ini. Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi. Lalu ada ini worksheet tab namanya. Worksheet tab. Yang sekarang ini namanya adalah sheet 1, artinya nama worksheet ini adalah sheet 1. Ini bukan nama file ya. Ini bukan nama file. Ini hanya nama dari workbook. Di Excel itu satu file bisa terdiri dari satu worksheet atau lebih dari satu worksheet ya. Dalam satu file bisa terdiri dari satu worksheet saja atau bisa banyak worksheet. Oke. Yang di atas ini adalah nama file book 3. Ini kita belum simpan ya. Jadi ini masih nama defaultnya. Lalu ada lagi yang namanya ini, yang di sebelah sini. Ini adalah quick access toolbar ya. Quick access toolbar yang artinya toolbar yang bisa kita akses secara cepat ya. Misalnya di sini defaultnya ada save, ada undo, ada redo ya. Lalu kalau kita mau menambahkan akses quick access toolbarnya gimana? Teman-teman lihat di sini. Ini ada tombol untuk customize quick access toolbarnya. Silahkan diklik saja. Lalu diklik mau apa ya, akses toolbarnya, mau menu apa yang ada. Kalau di sini tidak ada, silahkan diklik more common ya, more commons misalnya. Nah, teman-teman tinggal klik saja yang mana yang mau ditambahkan ke quick access toolbarnya, lalu diklik add. Oke, tapi untuk saat ini saya biarkan seperti ini dulu. Nanti kita akan, kalau kita sudah ketemu case yang memang memerlukan itu, nanti kita akan pakai. Oke. Nah, sekarang cara menyimpannya gimana? Cara menyimpannya gampang. Sama seperti kalau teman-teman sudah pernah belajar Microsoft Word, PowerPoint, dan Microsoft Office lainnya, caranya sama ya. Nah, yang pertama ada dua cara untuk menyimpan file Excel. Yang pertama, sebenarnya bukan dua cara sih, ada 3 cara. Yang pertama menggunakan quick access toolbar ini ya. Ada tombol save, tinggal diklik saja save, lalu dicari lokasinya di mana, di browse ya. Atau bisa dengan mengklik menu file, lalu di save, lalu di browse mau simpan di mana ya. Atau diklik tombol X yang di sebelah kanan atas. Ini bekerja kalau kita sudah modifikasi workbook ini. Oke, let's say kita mengetik sesuatu deh di sini deh. Nama misalnya Jamie Aditya misalnya. Lalu kita mau simpan. Oke, kita klik X. Tetapi biasanya kita menggunakan ini kalau memang kita mau keluar dari Microsoft Excel ya. Tapi kalau kita masih mau menggunakan workbook ini, kita pakai cara yang dua pertama tadi. Oke, tapi kalau kita misalnya mau keluar,
tinggal di X saja lalu disimpan, nanti Excelnya akan tertutup ya. Oke. Lalu untuk tampilannya ini bisa disesuaikan dengan kebutuhannya. Ini defaultnya 100%. Kalau teman-teman mau yang lebih besar bisa di zoom in ya. Caranya tinggal di ini aja, ada tombol plus di sini untuk zoom in, oke. Atau mau di zoom out, diperkecil seperti ini ya. Jadi itu adalah perkenalan singkat untuk Microsoft Excel. Di video berikutnya kita akan, oh ya, satu lagi sebelum saya tutup, untuk memilih single cell di Excel tadi sudah saya bilang ya, tinggal diklik setiap selnya, ini namanya single cell ya. Tapi kalau untuk lebih dari satu, seperti ini ya, ini disebut selected cells ya, artinya sel yang diseleksi, yang dipilih ya. Caranya gampang, tinggal diklik, tahan, lalu drag ke kiri ke bawah, atau di drag ke kiri ke bawah, maaf tadi yang pertama salah ya, drag klik, tahan, drag ke kanan ke bawah ya, atau klik, tahan, drag ke kiri, drag ke bawah, atau ke atas sesuai kebutuhan ya. Jadi ini adalah selected cells. Oke. Saya rasa itu saja perkenalan kita dengan Excel. Nanti di video berikutnya kita akan lanjut ke topik selanjutnya, yaitu entering dan editing data in Excel ya. Cukup sekian video kali ini. Jangan lupa diklik like, subscribe, dan bunyikan tanda loncengnya, dan juga jangan lupa komen di bawah kira-kira apa yang perlu kita bahas untuk kedepannya. Oke, sekian saja. Terima kasih dan sampai jumpa.